أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk di muka bumi ini. Kedua kalinya, salawat berbingkaikan salam selalu tersanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya cahaya Islamnya. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfisa Humaira Yasmin dari SMP Muhammadiyah Rakit. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat dengan tema membangkitkan semangat ruh, mentadaburi alam sekitar di kalangan remaja Islam. Teman-temanku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia hingga saat ini. Bumi sudah berumur jutaan tahun sejak pertama kali Allah menciptakannya. Sudah berjuta-juta pula kejadian yang sudah terjadi di atas muka bumi ini. Dari awalnya bumi ini begitu subur hingga suatu ketika pernah hancur di suatu tempat karena adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala atas kekafiran umat-umat terdahulu. Dan sekarang kita sedang berada di yang namanya perubahan iklim ekstrim yang hampir bisa dirasakan di seluruh belahan bumi manapun. Sebenarnya ini bukanlah hal yang mengejutkan, karena ketika kita melihat perbincangan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya terkait dengan penciptaan manusia yang diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Nah, teman-teman kesemuanya, dari perbincangan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya yang diabadikan dalam ayat tadi, Allah menegaskan bahwasanya manusia memang tercipta sebagai khalifah di muka bumi. Alias manusia diciptakan sebagai umat untuk merawat dan menjaga bumi dari kerusakan. Namun mengapa dalam sejarahnya manusia justru gemar sekali untuk menghancurkan sebagian besar bumi ini sesuai dengan prasangka malaikat dalam ayat tadi? Berbagai peperangan, perseteruan, hingga eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan yang sangat merugikan bumi ini merupakan contoh nyata bagaimana manusia suka sekali berbuat kerusakan di muka bumi ini. Lalu, apa peranan kita sebagai generasi muda untuk menanggulangi hal tersebut? Bukankah bumi ini bukan hanya milik kita saja, tapi bumi ini juga milik anak cucu kita di kemudian hari? Apakah kita hanya akan mewariskan bumi yang rusak dan gersang saja kepada mereka? Tentu saja jawabannya tidak. Kita bisa dan kita berhak untuk memutus mata rantai kerusakan di muka bumi ini untuk menciptakan masa depan manusia yang lebih baik. Lalu, bagaimanakah caranya? Hal yang besar bisa kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Mulailah untuk membuang sampah pada tempatnya, agar kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha jamilu yuhibbu jamal, yang artinya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi, jangan biasakan untuk membuang sampah sembarangan.
hingga menyebabkan lingkungan terasa kumuh, apalagi sampai menyebabkan bencana alam hanya karena kebiasaan yang kita anggap sepele. Hal lain yang bisa dilakukan oleh generasi muda adalah dengan mengampanyekan gerakan Go Green. Seperti yang kita ketahui, gerakan ini bukanlah hal yang baru, namun sering sekali terlupakan oleh banyak orang. Jadi, mari kita bangun kembali gerakan ini demi penghijauan bumi. Lalu bagaimana caranya? Oke, jadi mulailah untuk meminimalisir penggunaan barang-barang yang akan berpotensi menjadi sampah plastik. Mulailah untuk menanam pepohonan di kebun-kebun atau latar-latar di rumah kita. Untuk melakukan penghijauan, lakukan reboisasi di hutan-hutan yang sudah gugur. Kurangi polusi air, tanah, dan udara. Ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan hal tersebut, jangan lupa untuk mengajak teman-teman, anak-anak yang ada di lingkungan rumah kita, sanak saudara, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita ajak untuk mengamalkan hal yang sama, agar bumi bisa kembali sehat seperti dahulu. Karena bumi juga butuh orang yang merawat dan mencintainya, agar dia bisa menjadi tempat hidup yang layak untuk manusia dan makhluk Allah yang lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fi sabilil haq, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalam.